Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Selamat malam, sahabat-sahabat semuanya, teman-teman channel YouTube saya. Sambil menunggu kick off Piala Dunia, saya jadi teringat tentang adanya perubahan capaian pembelajaran yang sudah diubah atau diganti dari nomor 08 menjadi nomor 033. Nanti akan saya bahas terkait tentang perubahan itu, terutama di dalam capaian pembelajaran mata pelajaran pendidikan Pancasila yang kebetulan dan memang saya ampu. Kemudian sebelum saya membahas tentang capaian pembelajaran itu, saya jadi teringat tentang sepak bola. Ternyata memang sepak bola itu, tapi ini nanti akan saya bahasnya, memiliki kaitan, memiliki hubungan dengan nasionalisme. Nanti teman-teman mungkin bisa share bagaimana nasionalisme itu bisa tumbuh dari olahraga, terutama yang saya bahas tentang sepak bola. Dan juga bagaimana Qatar sebagai penyelenggara final Piala Dunia tahun 2022 ini betul-betul memperkuat dan menegaskan terkait norma agama, norma hukum yang berlaku di sana. Karena ada beberapa aturan yang memang ketika diselenggarakan Piala Dunia di negara lain, hal itu diperbolehkan. Tapi karena di Qatar norma agamanya betul-betul diterapkan dan pihak penyelenggara pun akhirnya mempertegas bahwasanya apa-apa yang sudah dilarang di norma agama tidak boleh dilanggar oleh siapapun, bahkan oleh wisatawan sekalipun yang datang ke negaranya. Itu menurut saya bisa kita bahas di sesi yang berikutnya. Nah, tapi di kali ini saya akan membahas terkait tentang perubahan itu. Ini saya akan share screen terlebih dahulu. Oke, Bapak Ibu, ini share screen-nya. Yang ada dua, ada yang di sebelah kanan dan ada yang di sebelah kiri saya. Nah, kalau dilihat yang dari sebelah kiri saya, ini keputusan Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen nomor 08. Ini adalah capaian pembelajaran yang lama atau sudah tidak berlaku lagi. Karena sudah ada di sebelah kanan saya, ini adalah keputusan Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan nomor 033 terkait tentang perubahan mengenai capaian pembelajaran. Nah, di sini walaupun tahunnya sama, tapi kita akan melihat tanggal disahkannya peraturan tersebut. Karena yang namanya peraturan, ketika sudah ada peraturan baru yang menggantikan peraturan sebelumnya, maka peraturan atau keputusan tersebut sudah tidak berlaku lagi. Otomatis keputusan nomor 008 ini sudah tidak berlaku lagi di dalam dunia pendidikan. Terutama di mata pelajaran PPKN atau Pendidikan Pancasila, kita akan coba lihat, kita akan coba bedah karena saya mengampu di tingkat SMA, maka kita akan ke fase E. Ini fase E. Fase E ini untuk kelas 10 ya, Bapak Ibu semuanya. Nah, ini fase E untuk kelas 10 SMA. Ini elemen-elemennya, ada Pancasila, ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kemudian ada Bhinneka Tunggal Ika, dan ada NKRI. Nah, sama di keputusan nomor 003 ini, Beskap, atau yang biasa kita singkat Beskap lah. Beskap ini kita akan coba masuk ke mata pelajaran pendidikan Pancasila
di fase E, karena saya mengajar dan mengampu di tingkat SMA. Ini fase B, kita akan ke bawah lagi. Kita akan ke bawah, ini fase D, sedikit lagi Bapak Ibu. Nah, ini fase E. Di sini juga nanti kalau misalkan Bapak Ibu ada hal-hal yang ingin ditanyakan, bisa lah kita saling sharing atau saling memperbaiki apabila yang saya jelaskan pada malam hari ini ada yang keliru. Oke, kita lihat. Di Beskap nomor 08, di sini capaian pembelajarannya di elemen Pancasila adalah peserta didik mampu menganalisis tentang rumusan Pancasila sebagai dasar negara. Peserta didik mampu menganalisis fungsi dan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara, ideologi negara, dan identitas nasional. Peserta didik mengenali dan menggunakan produk dalam negeri sekaligus mempromosikan budaya lokal dan nasional. Sedangkan di Benskap yang terbaru, yang nomor 033 ini, capaian pembelajarannya adalah peserta didik mampu menganalisis cara pandang para pendiri negara tentang rumusan Pancasila sebagai dasar negara. Peserta didik mampu menganalisis fungsi dan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara, ideologi negara, dan identitas nasional. Peserta didik mengenali dan menggunakan produk dalam negeri sekaligus mempromosikan budaya lokal dan nasional. Nah, untuk elemen Pancasila ini tidak ada perubahan ya Bapak Ibu di fase E, sama semuanya. Bahkan ada materi kelas 12 yang ditarik ke CP kelas 10 ini. Salah satunya adalah terkait tentang ini mengenai fungsi ataupun mengenai tentang Pancasila itu sendiri. Kemudian kita akan menuju ke elemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kita lihat ke Beskap yang lama, nomor 08. Peserta didik mampu menganalisis hak dan kewajiban warga negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Peserta didik mendemonstrasikan praktik kemerdekaan. Nah, ini hampir sama dengan yang lama dan tidak ada yang berubah. Bahkan materi kelas 12 mengenai pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban itu ditarik ke kelas 10. Jadi ada beberapa materi yang memang tadinya materi kelas 12 ditarik menjadi materi kelas 10. Oke, kita ke elemen Bhinneka Tunggal Ika. Nah, di elemen Bhinneka Tunggal Ika ini kita akan melihat apakah ada yang berbeda. Oh, ternyata sama juga. Tidak ada yang berubah. Kemudian di NKRI memberi contoh, ini pun sama, tidak ada yang berubah. Berarti di Beskap antara 008 dengan Beskap 033 tidak ada perbedaan di materi pendidikan Pancasila fase E kelas 10. Sekaligus di sini kita bisa melihat bahwasanya tidak ada yang berbeda dan tidak ada yang berubah ya. Jadi gitu Bapak Ibu untuk menganalisis mengenai CP, capaian pembelajaran. Sebenarnya konsep kurikulum merdeka ini ibaratnya kita datang ke restoran, sebuah restoran lah. Di atas meja itu sudah tersaji banyak makanan. Kita tinggal pilih mau makanan mana yang akan kita makan. Sama, pemerintah sudah menyediakan semua sumber daya, resources yang ada tentang pembelajaran. Kita sebagai guru tinggal meramu mana yang cocok dengan keadaan murid kita. Bagaimana kita sebagai guru bisa meramu, bisa memberikan
apa yang memang dibutuhkan oleh murid-murid kita. Itulah core dari kurikulum Merdeka. Jadi tidak given dari pemerintah, melainkan kita yang membuat, meramu, dan meraciknya. Otomatis di sini membutuhkan keahlian. Yang namanya keahlian tidak hanya sekali langsung jadi, tapi butuh proses. Sama kayak saya juga masih berproses. Makanya saya apabila nanti ada yang salah dari ucapan saya, mohon direvisi dan mohon diingatkan. Ya, itu aja sih Bapak Ibu yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini. Esok hari Senin kita sudah mulai beraktivitas kembali dan tetap jaga kesehatan serta protokol kesehatannya tetap dijaga juga agar kita tetap fit, prima di dalam mengabdi di dunia pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan generasi mendatang. Terima kasih. Salam Pancasila dan yakin usaha sampai kita pasti bisa melaksanakan kurikulum Merdeka ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila.